Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Masyarakat Harapan Indah, Harapan Elok, Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layambak. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, yang sudah membuktikan kedahsyatannya. Yang pertama, Dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, Dia memberikan kepada kita kekuasaan untuk kita berkuasa atas apa yang diciptakannya. Yang ketiga, Dia berikan kepada kita kekuatan supaya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan, sehingga kita tidak pernah akan mundur, tapi tetap berdiri teguh, kuat, dan kita berkemenangan dalam setiap jalan dan hidup kita. Dan saya percaya selama 1 tahun, tinggal 2 hari lagi kita akan melalui tahun 2022 ini, apapun persoalan pergumulan Bapak dan Ibu saudara jemaat terkasih, nah saudara, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dia bisa menyertai kita. Kalaupun saudara berkata, aduh Pak, susah banget di tahun 2022, iya. Tetapi saudara, kalau bisa melewati kesusahan itu, bukankah itu karena kekuatan Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang sudah menolong memberkati kita sekalian. Saya sebagai gembala senior di GBI Mawar Sarong yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok, Sagara City, Makassar, Medan, demikian juga Pekanbaru, Parongin, Layambak, mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi dengan rahmat-Nya, dengan anugerah-Nya yang besar ada pada Bapak dan Ibu Saudara. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan membaca Alkitab karena kita sadar Alkitab inilah tuntunan kehidupan kita. Tanpa Alkitab kita nggak bisa hidup. Ya, Alkitablah yang membuat kita hidup. Karena di dalam Alkitab inilah tuntunan kehidupan yang diberikan Allah bagi kita. Oleh karena itu, saya sebagai gembala saya selalu menuntun kita lewat pembacaan firman Allah yang kita buat setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Kita terus membaca Alkitab. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan Tuhan mengurapi kita, mengurapi pendengaran kita untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas dan kegiatan kami akan terlebih dahulu membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang senantiasa kami baca boleh senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam setiap kami jalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat yang Allah tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya
oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu bagiannya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya buat kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Bapak dan Ibu, saudara terkasih, jemaat Tuhan yang bergabung di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Maustaro Harapan Indah Harapan Elok Sagara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongil, Layamban. Saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Pendeta Muda Samuel yang ada di Makassar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati semua jemaat. Doa saya, harapan saya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak di Makassar dan dibuat Tuhan semakin hari semakin besar, diberkati semua jemaat-jemaat di sana. Dan saya tidak bisa datang ke sana, tapi kiranya doa saya selalu menyertai Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati keluarga semua, jemaat-jemaat semua, dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, diberkati oleh Tuhan. Maju terus di tahun 2023, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu saudara jemaat terkasih yang ada di GBI Morsaron Makassar. Dan kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati usaha, pekerjaan, studi. Tuhan memberkati semua perjalanan kehidupan Bapak dan Ibu saudara terkasih. Saya menyapa keluarga Bapak Ibu pendeta pembantu Setuju Nauli SPH yang ada di Pekanbaru. Doa saya kiranya menyertai, memberkati Bapak dan Ibu melayani gereja Tuhan yang ada di Pekanbaru. Kiranya rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan terus menyertai. Doa saya juga menyertai semua jemaat-jemaat yang ada di bawah penggembalaan Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menjaga dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja. Diberkati Tuhan yang berdagang, yang berusaha, yang bertani, mungkin yang masih sekolah. Diberkati Tuhan semuanya. Dan biarlah kiranya dari Bekasi saya mengucapkan selamat Natal tahun baru buat seluruh jemaat yang ada di Pekanbaru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut, di tahun 2023 Allah tetap menyertai kita. Demikian juga Bapak Pendeta Mardo Simamora yang ada di Simalingkar B. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dalam pelayanan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin bertumbuh imannya, dan gereja ini semakin besar, semakin diberkati Tuhan. Dan saya juga menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh jemaat yang ada di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Mardo Simamora, dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, ke Bapak kaum ibu suami istri. Diberkati Tuhan Bapak Ibu semua dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jangan takut di tahun 2023, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia akan menjaga, memelihara, melindungi kita, memberikan kepada kita segala kebutuhan, keperluan kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan Yesus sertai kita semua. Saya juga menyapa Bapak Pendeta Muda Rensius Sinaga yang ada di Parongil, Layamban. Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak semua diberkati, semakin hari semakin setia melayani Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas saudara sekalian.
Demikian juga saya berikan salam hormat saya kepada seluruh jemaat di GBI Mawar Parawi Layambat, dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda remaja. Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan kiranya menolong saudara, memberikan kepada saudara berkat-berkatnya di ladang, di kebun, atau mungkin juga di peternakan, di mana saja diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati di sekolah, dituntun Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi tahun 2023. Ada Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Selama kau bergantung sama Tuhan, Dia akan menyertaimu dan memberkatimu. Demikian juga saya menyapa sahabatku, yaitu Bapak Pendeta Pak Pendeta Mangunduh Tauruk, ya, dan Ibu dan juga keluarga yang sudah setia untuk mendampingi saya menggembalakan gereja Tuhan yang ada di Harapan Elok. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu. Tuhan senantiasa menolong, menopang, senantiasa dengan kuat kuasanya. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan khususnya Pak Tauruk yang sedang ada di kampung halaman, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang besar ada turun atas Bapak Ibu Tauruk. Demikian juga saya berdoa buat keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Harapan Elok. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, ya, rekan-rekanku para penatua, ya, para pelayan Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan. Tahun 2023 tahun berkat bagi kita. Demikian juga buat Bapak Pendeta Yosua Sihombing yang ada di Sagara City. Tuhan memberkati, Tuhan tolong keluarga dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat yang ada di Sagara City diberkati Tuhan. Pak Kaligis yang setia mendampingi kami melayani di Sagara City diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan. Anak-anak semua diberkati, dan biarlah rahmat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah pada keluarga besar Gereja Betel Indonesia yang ada di Sagara City. Demikian juga Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Harapan Indah, keluarga besar ini dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami istri, diberkati Tuhan semua, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga, ada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat para penatua, para diaken, para pelayan-pelayan, semuanya yang terlibat dalam gereja, yang sudah mendukung gereja, melayani Tuhan dengan baik. Ayo kita mulai hari ini dan selanjutnya kita harus semakin solid, semakin kuat, bersama-sama kita melayani Tuhan. Saya percaya bersama kita pasti bisa. Sekali lagi dengar, bersama pasti kita bisa. Dan mari saya mencenangkan tahun 2023 adalah tahun pemuritan Bapak dan Ibu Saudara, ya, tahun pemuritan. Ya, oleh karena itu saya minta Bapak-bapak pendeta yang ada di Harapan Sagara City, demikian juga Bapak-bapak penatua, diaken, pelayan-pelayan, mari dukung ya pencanangan ini supaya tahun 2023 ini harapan kita semua kita menjadi murid Kristus yang setia, murid Kristus yang sejati, yang olehnya kita akan bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih lagi. Bapak dan Ibu Saudara, doa saya kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, anak-anak saudara dimanapun berada, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang sedang ada di luar kota, Bapak Ibu Pasar Ibu, Bapak Ibu Pak Nabdupulu, Bapak Ibu Purba yang ada di Sumatera Utara, Bapak Tauruk yang ada di Sumatera Utara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Prima yang ada di Solo. Demikian juga buat Bapak Ibu Surya yang sedang berlibur di Jawa. Bapak demikian juga Ibu Maisa bersama anak-anak keluarga semua yang ada di Bandung. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu semua. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap berpengharapan sama Tuhan. Jangan pernah takut. Tahun 2023 ada dua tangan yang menyambut Bapak Ibu Saudara, menjadikan saudara diberkati, ditolong, dijaga, dipelihara oleh dua tangan itu. Jadi mari maju terus bersama dengan Tuhan, kita pasti kuat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sebagai gembala sidang, ya, sebagai gembala senior bagi cabang-cabang yang ada, saya minta maaf jikalau ada kesalahan, kekurangan kami sebagai gembala, menggembalakan Bapak Ibu Saudara dan berbagai macam kekurangan. Saya minta maaf, dan keluarga saya minta dimaafkan buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua bisa untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan,
dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Doakan kami sebagai gembala untuk bisa menggembalakan gereja ini lebih baik lagi. Di tahun 2023 semakin maju, semakin berbobot, semakin nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan bagi kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus nyatakan kemuliaannya, keajaibannya, kebesarannya, keagungannya ada atas kita sekaliannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau serahkan Tuhan semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di harapan ini, harapan Ibu Sagara City, Makassar, yang ada di Pekanbaru, Medan, Parongin, Layambat, dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda remaja. Tuhan sertai, Tuhan jaga. Hamba berdoa, hamba menghantarkan mereka memasuki tahun 2023 dengan berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, darah yang berkuasa. Tidak ada yang mampu untuk mencelakakan mereka, karena kuasa Tuhan ajaib buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di atas segalanya. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Jemaat terkasih, saya berdoa kiranya Tuhan menggenapkan berkat firman-Nya. Jagalah mereka ya Tuhan dari segala kecelakaan. Jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hirup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga mereka tidak akan mengalami Tuhan Yesus bahaya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan tolong mereka semuanya. Bapak, hamba juga berdoa buat Mikael Tuhan bersama istri yang ada di Siantar. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, genapkan doa Yabes bagi kami, berkati kami dengan limpahnya, perluas darah kami, tangan menyertai kami, melindungi kami dari segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beriku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beriku damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Jemaat terkasih, Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Jangan takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.